Santa Maria Immaculata Mataram mengucapkan mari bangkitkan bergerak bersama mewujudkan gereja sih. Oke, terima kasih Pak Mikel. Bapak Ibu saudara-saudari, suster dan frater, selaku pastor paroki dari tempat ini saya mengucapkan selamat bergabung, selamat datang, selamat memulai masa Adventus. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, para suster dan frater, dan kehadiran ini adalah bukti bahwa Bapak Ibu mau memberi diri dalam karya pelayanan gereja melalui DPP. Pertama, Romo ingin menyampaikan bahwa pemilihan DPP tidak sama dengan pemilihan legislatif. Karena dasar biblis dari pemilihan DPP adalah kata-kata Yesus ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sehingga mungkin kalau dalam konteks kepemerintahan, DPP itu seperti menterinya pastor paroki. Karena dari hasil sinode pertama Keuskupan Denpasar tahun 2001 yang menghasilkan buku ini, dibuat oleh uskup yang pakar kitab hukum kanonik, almarhum Monsinyur Benyamin Bria. Kemudian Keuskupan Denpasar yang didirikan tahun 1961 itu baru punya pedoman pastoral tahun 2001. Dan disinilah dasar dari apa yang kita lakukan sekarang, sehingga tadi Pak Maik bilang itu, selama ini kita berpikir ketua dewan itu awam, bukan. Ketua umum adalah pastor paroki. Dan secara hukum, pastor paroki itu adalah tangan kanan uskup yang ada di setiap paroki. Makanya semua pastor paroki di-SK-kan oleh Bapak Uskup. Pemilik gereja adalah Tuhan Yesus yang digembalakan oleh pemimpin gereja lokal dalam diri uskup. Dan para pastor paroki adalah tangan kanan uskup untuk membuat gereja itu tetap bertumbuh dan berkembang di paroki. Sehingga yang selama ini terjadi ketua dewan itu awam sudah mulai diganti karena secara biblis dan hukum tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu dipilih dengan memakai dua cara, atas dan bawah. Dari atas itu sabda Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tapi kita juga menghargai aspirasi umat. Maka kita mulai dengan kita kumpul, lalu kita menginstruksikan untuk lingkungan, merekomendasikan nama yang pantas dan layak untuk masuk di kepengurusan. Terakhir baru saya sharekan kita, apa kriteria menjadi fungsionaris pastoral itu dari surat kepada 1 Timotius bab 3 ayat 1-12. Semoga semua sudah baca ya, supaya tidak menciptakan subjektivitas penilaian. Itu kriteria biblisnya. Kemudian setelah kita edarkan untuk mengisi list, walaupun dari lingkungan, ada yang serius, ada yang tidak serius. Kenapa? Ada yang copy paste saja kepengurusan sebelumnya, sehingga yang terjadi ada namanya salah, kayak Pak Uki punya nama salah. Kemudian yang paling ngeri lagi, ada yang sudah mati malah tetap dimasukkan sebagai rekomendasi. Nah, ini kan baik juga, karena kita hidup di zaman mental instan kan, daripada repot-repot copy paste saja. Tapi semoga program Anda nanti tidak copy paste ya, harus berpikir dan tergerak oleh gerakan Roh Kudus. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan, kita buat tim formator mencakup kepengurusan lama dan calon kepengurusan baru. Jadi ini sudah rapat yang ketiga ya Pak Mik ya. Setelah itu kita kumpul bicara bersama untuk nama-nama yang sudah dimasukkan, kita godok dan kita pertimbangkan bersama lengkap dengan Romo Klemes, Romo Woda. Hari ini mereka tidak sempat hadir karena Romo Woda masih kuliah. Romo Klemes bilang, adik kamu atur, sedangkan tinggal penegasan. Karena kita sudah melalui beberapa kali pertemuan untuk kemudian mendapatkan nama-nama yang sudah dibaca tadi. Nah setelah itu, hari ini bukan ada pembahasan lagi sebenarnya, hanya penegasan saja, karena sebentar malam saya akan membawa nama-nama ini ke keuskupan untuk dimintai SK oleh Bapak Uskup. Nanti hasil itu akan kita bacakan. Dan pada kesempatan ini sekali lagi yang terakhir sebelum betul saya bawa, meminta kejujuran Bapak Ibu untuk apakah Anda merasa
sudah bisa mengambil bagian dalam kepengurusan ini. Karena kemarin itu saya minta tolong para ketua bidang untuk menghubungi Bapak Ibu menjadi seksi. Kenapa begitu Bapak Ibu? Seksi-seksi itu tidak bisa ketemu langsung Romo dan Romo langsung ketemu seksi, karena pedomannya ada di sini. Jadi ketua umum dibantu oleh ketua 1, 2, dan 3, dan definisi ketua 1, 2, dan 3 itu disebut koordinator bidang yang artinya penghubung. Maka kalau untuk cari seksi, saya meminta para ketua bidang untuk menghubungi orang-orang yang kamu pikir bisa bekerja sama dengan kamu, dan besok selalu bekerja sama dengan ketua bidang sebelum ke pastor paroki sebagai ketua umum. Tidak ada tembak langsung. Jadi penghubung, saya minta mereka menghubungi Bapak Ibu, dan hasil hubungan, hasil mereka menghubungi itu dapatlah nama-nama yang sudah ada termasuk prodiakon. Nah, maka apa yang sudah tertulis dan dibacakan itu bukan hasil keputusan pribadinya Romo Eman, Romo Clemens, Romo Goda, Pak Mai, atau beberapa teman ketua bidang, Pak Lexi atau Pak Noris, tapi hasil rapat. Beberapa saat lalu mereka bilang, Romo ada yang komplain kenapa begini begitu. Saya bilang, kalau mereka bilang, jawab saja, ini bukan hasil keputusan pribadi, ini hasil rapat. Jadi kewibawaannya rapat. Makanya hari ini kita rapat lagi supaya kalau saya bawa nama, karena memang sudah hasil rapat, kita sudah merapatkan barisan. Nah, dasar pertimbangannya masukan dari lingkungan-lingkungan, juga masukan dari tim formator dan pesan kitab suci yang ada di 1 Timotius 3:1-12. Maka Bapak Ibu, semoga Anda yang ada nama di sini sudah dihubungi. Dan harapan saya Anda bisa saling menghubungi dalam seksi. Saya dengar kabar burung, kita bicara belak-belakan saja. Ada yang dalam seksi merasa mungkin tidak at home bekerja dengan teman yang sudah ada namanya di situ. Bapak Ibu, kalau sekarang Anda rasa susah, bisa dimantapkan lagi. Artinya tidak ada alasan lagi kita ketika sudah ada nama di sini duduk di satu seksi susah bertemu. Bapak Ibu coba cek kembali hasil FGD di Prasinode 5. Apa tantangan dan masalah terbesar pemimpin dalam gereja? Yaitu komunikasi dan koordinasi. Jangan terulang lagi yang kali dulu jadi pengurus di seksi yang sama dan susah komunikasi dan koordinasi. Tolong jangan diulangi lagi. Kalau memang rasa belum bisa berhubungan dengan satu sama lain dalam seksi, dan sekarang memang kasih tahu di ketua bidang, saya tidak bisa kerja dengan dia, tolong diganti segera sebelum saya bawa, daripada nanti jadi duri dalam daging. Tuh, harus legowo, omnia in caritate, lakukan apapun dengan kasih. Kan nanti percuma kita ada nama lalu kita seperti kucing dalam selimut, tidak pernah ketemu, tidak baku cocok, tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi. Karena bahayanya begini, kalau dalam seksi kita sudah begitu dan umat melihat, lalu kita mau bawa mereka kemana? Kita saja tidak solid, apa yang kita mau katakan kepada umat? Kalau kita jalan lain-lain. Jadi munculnya tema tahun 2024 tentang kepemimpinan pastoral yang partisipatif dan transformatif. Pertama mulai dari kita ini, kita yang jadi kepengurusan harus komunikatif dan mau bekerja sama. Jangan satu jalan lain, satu jalan lain. Tapi untuk yang ini saya rasa para koordinator bidang sudah mempertimbangkan. Jadi kalau merasa sekarang belum serak dengan si ini bekerja di satu seksi, setelah ini cepat omong ulang dengan ketua bidang supaya nanti nama yang saya bawa itu bawa dengan sukacita, tidak ada duri dalam daging, dan pulang nanti kita bacakan juga dengan sukacita, dan kita menanti waktu Bapak Uskup untuk kita dilantik. Nah, kepengurusan kali ini sengaja dirampingkan. Kalau di kepresidenan kan kementeriannya dibanyakan, gemuk. Tapi kita dikuruskan dan dirampingkan. Maksudnya apa? Cukup sedikit orang masuk di seksi. Yang paling penting Anda bentuk tim kerja untuk memenuhi harapan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Jadi setiap seksi silakan berpikir untuk mencari teman-teman umat yang bisa diajak kerjasama menjadi tim kerja di seksinya, karena pasti tidak mungkin Anda bekerja sendiri. Contoh, liturgi cuma 3 orang, Anda mengurus banyak hal. Kalau saya lihat di pedomannya Paroki Mataram ini yang diurus oleh seksi liturgi ini 7 memang, sementara anggotanya cuma 3. Berat kan? Karena akan ada urus sekami, urus mesdinar, banyak lagi.
Dan ada tugas yang kelima di sini, merencanakan peningkatan ibadat devosional sesuai dengan tradisi umum dan khusus dalam paroki, misalnya salve, doa rosario, peradakan sakramen Maha Kudus, siarah, novena dan sebagainya. Jangan sampai pengurus DPP tidak pernah ikut novena ya. Tuh. Banyak pekerjaannya, dan karena banyak maka kita libatkan orang lain dalam tim kerja. Nanti setelah ini siapa yang ada rasa cocok untuk diajak kerjasama dan berjalan bersama, silakan masukkan di tim kerja. Nanti tim kerja itu akan dibentuk, akan dilantik oleh pastor paroki. Itu ya. Sehingga kalau di kepengurusannya ramping, tapi di tim kerjanya melibatkan semakin banyak orang, semakin partisipatif gereja kita. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Paling penting Bapak Ibu, kita akan bekerja sesuai dengan pedoman yang ada dari keuskupan. Juga kita akan bertumpu pada pedoman yang ada dari paroki kita. Hanya paroki Mataram yang punya pedoman khusus. Karena apa? Kalau di keuskupan tidak ada BRTG, tapi di paroki Mataram ada BRTG karena parokinya besar. Di keuskupan ini mungkin ada beberapa paroki besar yang ada tambah satu bidang, itu nggak apa-apa. Sesuaikan dengan kebutuhan setempat. Tapi yang paling penting juga untuk kita semua sama-sama ketahui dan ajarkan kepada umat. Bapak Ibu, saya pernah mendengar keluhan dari Dewan Keuangan. Ketika mereka mengurusi apapun yang berhubungan dengan gereja, ada yang umat yang celoteh, kau ada urusan apa, kau ada hak apa? Itu karena kita tidak tahu pedoman. Itu memang tugas mereka. Atau contoh lain, kemarin Ibu Yohana bilang gini, Romo ada dari kos yang mau bayar kos, saya terima saja. Saya bilang begini, Ibu, kalau lihat di pedoman, urusan transaksi keuangan terima dan keluar itu bendahara. Kalau yang berhubungan dengan aset itu Dewan Keuangan. Jadi tolong jangan sibukkan Romo dengan yang begini-begini, karena kita sudah punya Dewan Keuangan yang urus aset dan punya bendahara untuk transaksi keuangan, supaya Romonya fokus kitab suci dan teologi. Itu maksudnya kan? Tapi memang mungkin kita salah kaprah dan salah langkah, karena kadang-kadang kami Romo juga angkut dan atur semua. Untuk apa dibentuknya ini? Jadi dalam gereja itu Dewan Keuangan dan majelis gereja itu punya struktur organisatoris yang setara dengan para ketua bidang, sekretaris, bendahara, lalu Dewan Keuangan. Jadi mereka itu di satu jalur. Seksi-seksi baru ada di bawah bidang-bidang. Mereka juga punya SK tersendiri. Dan apa pekerjaan mereka? Sebenarnya seluruh kehidupan dan keberadaan kita di paroki ada di bawah tanggung jawab Dewan Keuangan. Di situ pun tetap ketua umumnya pastor paroki. Tugas mereka adalah mendata aset yang bergerak dan tidak bergerak dari yang ada di paroki. Berpikir tentang bagaimana mengelola agar ada keuangan untuk pastorat paroki dan perjalanan paroki. Maka kemarin juga saya dengar cerita dari Pak Maik, kalau selama ini mereka kalau pertemuan itu lain ketua bidang, Dewan Keuangannya lain, sehingga yang terjadi macam tidak sinkron. Saya bilang mulai sekarang kita berjalan bersama. Ketua bidang berbicara tentang pastoral, Dewan Keuangan berpikir tentang keuangan untuk program itu terlaksana. Makanya kita ada penyegaran, tambah Pak Uki lagi di situ. Karena yang paling penting Bapak Ibu, kita punya aset banyak. Aset bergerak itu termasuk Romo, umat. Itu aset bergerak. Kendaraan dan lain-lain. Aset tidak bergerak itu gedung, tanah dan lain-lain. Kita punya banyak. Dan seperti yang saya pernah ceritakan, kemarin saya baru ambil 8 sertifikat di Keuskupan untuk kita perbaharui ke sertifikat baru, karena berdasarkan surat dari Kementerian ATR tahun lalu, gereja boleh punya hak milik tanah, dan hak milik tanah atas nama gereja. Maka kita ganti semua nama-nama nama yang bukan gereja itu ke nama gereja. Kemudian kemarin seperti yang saya ceritakan ada persoalan. Ternyata di situ nama kita dipakai Dewan Gereja Mataram. Sementara nama gereja kita Gereja Santa Maria Immaculata Mataram. Ini juga persoalan nanti. Tapi kita sudah cari solusi kemarin. Hanya mau mengatakan kepada kita bahwa itu hal-hal yang diurus oleh Dewan Keuangan dan Majelis Gereja karena menyangkut aset. Ada lagi banyak aset yang lain yang ada di paroki kita ini. Saya dengar-dengar cerita, kadang ada hilang genset, hilang apalagi barang-barang berharga. Kita tidak tahu itu punya gereja itu punya pribadi, karena kita tidak punya inventaris yang jelas. Belum lagi yang kecil-kecil yang lain. Jadi tugas mereka itu mendata dan menginventaris semua aset kita, bahkan sampai sapu lidi sekecil pun
harus dicatat kalau punya gereja. Biar umat cukup merasa memiliki gereja dan jangan merasa memiliki barang gereja. Itu bahaya kan? Jadi umat itu cukup merasa memiliki gereja, jangan merasa memiliki barang gereja. Yang penting kalau kita punya kelebihan, boleh disumbangkan untuk gereja. Tapi jangan sampai kita lebih-lebihin terlibat di gereja, supaya yang ada di gereja kita bawa pulang. Itu dari, oleh, dan untuk kita. Demikian juga sekretaris dan bendahara. Mereka punya tugas yang setara dengan para ketua bidang. Selama ini segala macam bentuk transaksi terjadi di Ibu Yohana. Sebenarnya kalau berhubungan dengan keuangan, Anda berhubungan dengan bendahara. Ibu Yohana cuma membantu menginput ke ini. Tapi nanti kita akan lihat kembali tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan pedoman setelah kita di SKK. Nanti kita ada ini nih, retret untuk para pengurusan ini ya, 1-2 hari lagi tuh. Biar tidak kalah dengan kementeriannya Prabowo ya. Mereka sejak ada retret di Akmil, masa kita yang urus rohani tidak ada retret, kan lucu. Hasilnya apa? Kamu lihat Prabowo semakin rendah hati, saya lihatnya. Ya, sampai dia pidato di depan para guru terharu dan menangis. Tuh seorang Prabowo yang gentle selama ini kok bisa menangis terharu juga. Kenapa? Sudah ada roh Tuhan yang menyentuh karakternya. Jadi kita pelayan rohani ini harus disentuh oleh roh Tuhan. Dan kemudian tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh Pak Mike ini sebenarnya tugas sekretaris kalau menurut kepengurusan. Jadi yang buka rapat, yang tugas gini-gini di samping pastor itu sekretaris. Nah, selama ini yang terjadi kan mau tidak mau diangkut semua sama Pak Mike. Kenapa? Mungkin karena kita belum paham pedoman ini. Makanya kita perlu retret setelah kita di SK-kan. Supaya kita kembali ke prinsip the right man on the right place. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada 1-2 hal yang perlu diberikan masukan, silakan. Oh ya, tambah satu lagi, litbang. Itu tambahan khusus untuk kita punya paroki. Ada yang bertanya, litbang itu apa? Itu penting sekali Bapak Ibu. Kenapa kemudian di litbang itu kita pilih para dosen yang memang tugas mereka itu untuk meneliti dan mengamati. Kemarin saya sudah bicara dengan beberapa. Mereka bilang, tugas kami apa Romo? Lalu Pak Noris bilang, pertama kamu bikin profil paroki. Benar ini. Kita tidak punya profil paroki, dan itulah yang membuat kita hidup menggereja mengambang. Kita pikir ulang tahun gereja itu 8 Desember, padahal 9 Juni. Nanti lihat di buku sejarah yang dibuat sama Romo Karek atau sejarah gereja masuk Lombok dan Bali. Jadi di Lombok dulu baru di Bali. Seperti yang sering saya ceritakan. Misionaris itu Pater Van Heyen datang 14 Mei. Lalu 9 Juni secara resmi gereja di Mataram didirikan. Kalau di sejarah keuskupannya di web itu sepertinya 14 Mei itu sudah paroki didirikan. Rasanya belum ya. Parokinya kemudian. Karena Keuskupan Denpasar pun baru jadi keuskupan tahun 1961. Masa kita dulu aja di paroki. Tapi definisi gereja itu sudah terlahir kalau di tempat itu sudah ada yang dibaptis. Jadi kemungkinan 9 Juni itu ada yang sudah dibaptis sehingga secara sah ditulis gereja di Mataram didirikan 9 Juni 1935. Selama ini kita merayakan ulang tahun pada 8 Desember. Nggak apa-apa, itu pesta pelindung namanya. Sama dengan kita manusia ada hari ulang tahun kelahiran, ada pesta pelindung. Jadi yang kita rayakan selama ini pesta pelindung, tidak apa-apa. Saatnya sudah tiba menuju 90 tahun, kita diberikan pencerahan bahwa kita punya ulang tahun ke depan, dirayakan setiap tanggal 9 Juni tiap tahun. Dan mulai sekarang kita sudah bisa berpikir tentang apa yang kita lakukan untuk merayakan dan memaknai 90 tahun gereja kita di Mataram. Yang pasti mahkota yang dibayangkan untuk kita dapat itu ada tabisan imam baru ya pemiliknya. Jadi kita berdoa untuk frater tetap tahan banting, kuat, dan sehingga pada saatnya dia bisa ditabiskan sebagai salah satu pastor pribumi produk Mataram ya, di usia kita yang ke-90. Maka kita punya tugas untuk tetap membawa mereka semua dalam doa. Masih ada beberapa frater kita tetap menganggap mereka sebagai aset terbesar gereja kita yang perlu didukung, didoakan supaya mereka tetap
di jalan panggilannya. Itu saja dari saya. Oh iya, Prodiakon, sorry. Prodiakon, ini juga sedikit menciptakan pertanyaan. Pertama, ada yang mengatakan, kenapa si ini tidak, si itu tidak. Begini Bapak Ibu, prinsip pertama sesuai dengan 1 Timotius bab 3 ayat 1-12. Itu kriterianya, soal karakter dan kekayaan pribadi. Tapi hal yang lain, pertimbangan biologis. Prodiakon itu dinamakan sebagai pelayan ekstraordinari. Kenapa disebut pelayan ekstraordinari? Karena dia membantu tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pastor berhubungan dengan pelayanan sakramen, khususnya membagikan komuni. Membagikan komuni bukan hanya bagi di gereja, tapi juga bagi untuk umat yang sakit dan tua di lingkungan. Dan untuk ke sana butuh tenaga dan fisik yang oke. Maka salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah kebugaran fisik. Kita tidak mau membuat orang yang sudah usia lanjut menderita karena melayani. Biar sudah dia banyak-banyak datang doa di ruang adorasi saja. Sehingga untuk menjadi prodiakon, selain kebajikan-kebajikan yang ada di 1 Timotius bab 3 ayat 1-12, juga fisik yang prima. Maka ada beberapa yang kita anggap sudah sesepuh di atas 70-an tahun, sudahlah cukup datang misa harian saja, doa di adorasi saja, terima komuni saja, biar kasih yang lebih muda dan lebih bugar untuk tugas pelayanan membagi komuni di orang sakit dan orang tua di lingkungan. Dan juga tugas yang lain itu memimpin ibadat ketika pastor tidak ada. Ibadat kematian, ibadat penguburan, itu kan kasihan kalau kita suruh orang yang sudah tua ya. Karena dari segi HAM, ketika tiba-tiba dia meninggal gara-gara waktu pelayanan, kita yang bertanggung jawab karena memaksa orang usia lanjut untuk bekerja. Nanti kita lagi yang dihukum. Itu Bapak Ibu, bukan karena suka dan tidak suka. Ini beberapa pertimbangan, dan setelah kita berdoa begitu panjang, saya sendiri untuk memilih para kepengurusan ini doanya panjang. 2 kali saya novena, 1 novena 3 Salam Maria, kedua novena Hati Kudus Yesus yang baru selesai kemarin. Baru saya berani bawa ini. Yesus saja memilih para rasul semalam suntuk berdoa di bukit. Tetap hasilnya dapat Yudas juga ya. Semoga yang sudah terpilih tidak akan ada yang menjadi Yudas. Sekian dan terima kasih. Baik. Kemudian soal pakaian, terus komunikasi antara prodiakon lama dan baru, soal teknis saja. Lalu yang kedua, Pak Dedi bertanya, apakah merasa belum siap, apakah dia layak? Lalu Pak Giris melihat ada kelemahan koordinasi komunikasi di antara seksi. Ya, mungkin Romo jawab dulu baru saya menanggapi Pak Giris. Oke, terima kasih karena Anda semua berbicara dari hati. Dan inilah kenapa kita perlu retret, supaya kita tidak berjalan bersama dalam hati yang terluka. Jadi Yesus saja dilukai dan ditombakin, tapi kata orang tombak yang paling sadis itu kata-kata dan perlakuan. Saya yakin bukan hanya mereka, di antara kita banyak yang terluka juga karena kekecewaan dalam koordinasi dan komunikasi. Tapi untuk apa tema bangkit dan bergerak bersama kemarin di Prasinode? Jadi kalau kita masih mengenang masa lalu itu oke, tapi orang bilang experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Mari kita belajar dari pengalaman itu untuk menata lebih baik ke depan. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang ini untuk kita makin maju membangun gereja kita di sini. Kita ini sudah dipercayakan dan dipilih umat dengan bantuan dan tuntunan Roh Kudus sampai pastor parokinya 2 kali novena lagi lalu dapat nama-nama ini. Ada luka lama, bawa luka itu kepada luka hati kudus Yesus. Nanti dia akan balut. Artinya begini Bapak Ibu, bukan hanya dalam hidup berkeluarga. DPP itu juga keluarga. Jangan menjadikan keluarga sebagai rumah sakit jiwa, tempat di mana luka hati itu ditumpukan dari hari ke hari. Coba habis ini kita rekoleksi atau retret, berjabatan tangan, kembalikan hati kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan kalau selama ini kurang komunikasi dan
koordinasi. Ya, kita mau perbaiki itu kan, biar orang tidak menilai, dari dulu mereka begitu terus, masa kita tidak malu? Wih, sekarang mereka bagus, dulu mereka susah kerjasama, tapi sekarang, wih, ngeri bergandengan tangan. Wah, itu kan bangga itu, bahagia itu. Ya, kita itu makan dari satu tubuh Kristus yang sama, masa kita gitu coba? Sebagai manusia wajarlah, kita pastor juga pasti ada begitu. Ada makan hatinya, ada rasa tersaingi, macam-macam rasa muncul. Tapi untuk apa kita memikul banyak rasa yang tidak perlu, sementara kita mau bahagia? Jadi makanya saya bilang, sekarang kita berpikir ulang, sudah ada nama ini, jangan lagi mundur-mundur. Dan kita akan mencoba berjalan bersama-sama dengan kita memakai inspirasi dari Renal Kasali. Dia punya buku namanya The Passengers. Bagaimana mengendarai sebuah kendaraan dengan sopir itu paling menentukan. Jadi sopir itu tidak mudah. Nanti ada penumpang yang cerewet, ada penumpang yang cerita aneh-aneh di belakang, tapi sopir harus tetap fokus bawa mobil. Karena kalau dia terpengaruh dengan cerita itu, dia bisa bawa mobil ke jurang. Seperti itulah jadi pastor paroki, Bapak Ibu. Banyak komentar, banyak celotehan, mungkin juga banyak gosipan, banyak macam-macam. Tapi kita tidak fokus pada itu, kita fokus pada pelayanan sakramen dan tugas dan tanggung jawab kita. Gitu juga di DPP, kita tinggal fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karena manusia boleh melihat apa yang tampak di mata, Tuhan melihat hati. Maka omnia in caritate, lakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan hati yang penuh kasih. Itu saja kuncinya. Dan kasih harus bisa mengampuni dan memaafkan. Jadi maafkanlah satu sama lain, mulailah komunikasi dan koordinasi ke depan. Kita itu satu dan sama, makan tubuh Kristus yang satu dan sama. Maka dengan ini juga saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Dedi ya. Layakkah saya? Bapak Ibu, sebelum Anda terima komuni, Anda doa apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Setelah itu Anda tetap pergi terima toh? Ya, coba. Siapa yang pantas dan layak? Tidak ada. Semua kita datang kepada Tuhan karena kita tidak pantas dan tidak layak. Tapi Tuhan selalu mau datang pada kita. Gitu juga kita tugas-tugas ini. Kita mungkin menganggap kita tidak pantas dan tidak layak. Tapi Tuhan sudah datang kepada kita. Nanti Tuhan yang bantu kita. Bapak Ibu, kalau tak bisa, doanya bagaimana? Tuhan, Engkau memanggil hamba-Mu ini bukan karena dia mampu, tapi supaya dalam ketidakmampuannya Tuhan memampukan dia. Kan? Saya juga orang tidak mampu, banyak tidak mampu. Bapak Ibu masih lebih mampu. Buktinya kan banyak juga umat yang berasa bahwa mereka lebih hebat dari Romo kan? Faktanya hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kan katanya. Hidup kan tidak bergantung pada apa katanya, tapi apa faktanya. Jadi kita semua tidak pantas dan tidak layak. Tapi karena Tuhan sudah pakai kita. Tadi bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Makanya istilah Vox Populi, Vox Dei itu bukan hanya di pemilu. Kita yang sudah dipilih oleh umat ini juga Vox Populi, Vox Dei. Suara umat berbicara, suara Tuhan berbicara melalui umat. Maka kalau kita memulai dengan merasa bahwa kita tidak pantas, itu baru seorang pekerja yang sukses. Harus mulai dengan merasa tidak pantas, supaya dengan itu dia meminta Tuhan menguatkan. Sama dengan Santo Paulus. Bapak Ibu kalau lihat di bacaan Santo Paulus, dia bilang apa? Tuhan, sebenarnya saya ini tidak pantas untuk menjadi alat di tangan-Mu. Masih ada duri di dalam hatiku yang seperti iblis yang merongrong. Kalau Tuhan mau, Tuhan cabut itu iblis dari dalam diriku. Apa Yesus jawab? Paulus, cukuplah kasih setiaku bagimu. Karena justru dalam kelemahanmu, engkau akan membiarkan kekuatanku bekerja. Kan? Itu Bapak Ibu. Jadi makanya saya bilang jangan lupa doa, jangan lupa misa. Karena kita itu gembala jiwa. Jadi Pak Dedi kira-kira itu tips dari Romo. Dan akhirnya mungkin saya mau sampaikan gini. Waktu Tuhan memanggil Nabi Yeremia atau Yesaya ya. Dia bilang begini, Tuhan jangan panggil saya ini masih muda. Lalu Tuhan bilang apa? Jangan katakan aku ini masih muda. Saya mau pakai kamu. Apalagi Pak Dedi sudah tua pagi itu. Kan investasi surga sekarang loh. Dulu mungkin masih muda, sekarang sudah bukan muda lagi. Dan kalau sudah tua,
kita banyak-banyak berdiri untuk Tuhan dan gereja, karena kita tidak tahu, siapa tahu sementara kita tertidur, mendengkur satu kali lalu nafas habis. Tapi kita sudah melayani, kan hidup adalah kesempatan. Mumpung masih sehat, pakai untuk Tuhan dan gereja. Nanti kalau sudah tidak sehat, ya gitu ya. Yang terakhir jadi yang terdahulu. Pertanyaan tentang prodiakon, Bapak Ibu, karena ini tugas ekstraordinari sambil menanti pelantikan yang lama tetap berjalan ya, karena ini ada pelantikan khusus dia nih untuk prodiakon. Kalau terlalu jauh nanti waktunya Bapak Uskup, kita bisa lantik duluan supaya dia bisa melayani. Yang penting sudah di SK-kan. Nanti kalau Bapak Uskup datang diperbaharui bersama DPP ya. Jadi yang ada sekarang tetap melayani sambil menunggu SK yang baru. Dan seperti pesannya Pak Barman, jangan malu-malu bertanya. Bertanya untuk pelayanan itu jangan malu-malu. Nanti rahmatnya banyak. Itu saja mungkin tambahan saya. Masih ada ungkapan hati dan hati yang terluka. Bapak Ibu, itulah bagian dari doa Anda pulang ke rumah untuk dibawa dalam doa. Yang pasti hari ini Tuhan mau pakai kita, karena kita semua tidak pantas dan tidak layak. Seperti Tuhan tetap datang kepada kita dalam komuni, ketika sebelumnya kita sudah bilang, ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Setelah itu kita maju sorong tangan dan terima. Sekian dan terima kasih.